juga mematikan mikrofon atau di mute ya teman-teman, kecuali nanti aku persilahkan atau Kak Priska persilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Nah, selanjutnya peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian menunggu moderator atau aku mempersilahkan kalian untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Kak Priska, kayak gitu. Nah, dimohon untuk menggunakan bahasa yang sopan dan tetap dalam konteks ya, teman-teman. Nah, peserta juga diharapkan untuk menyimak dan juga mengikuti acara Lokakarya dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk enjoy acara Lokakarya hari ini ya, teman-teman. Oke, nah sebelum kita mulai lagi lebih dalam, aku mau nanya kabar dulu nih ke kalian. Apa kabar teman-teman 2021 FISIP dari berbagai jurusan? Boleh dong reaction-nya dulu, reaction-nya. Kayak senang, atau happy, atau sedih, baik tugas, boleh. Oke, love di mana-mana. Oke, mungkin lagi senang kali ya atau excited nih mau ikut Lokakarya Modeling hari ini. Oke, thank you teman-teman reaction-nya. Oke, nah sebelumnya aku juga ngingetin sekali lagi untuk ngisi absensi dan juga on cam agar kita bisa berinteraksi secara lebih seru lagi teman-teman, lebih dalam lagi. Dan juga mungkin kalian udah tahu ya di sini siapa yang akan mengisi acara, atau kalau kalian udah lihat juga nih ada yang udah on cam yang paling cantik di sini ya, ada Kak Priska Afifa yang juga merupakan pemenang dari Model Hunt UI Fashion Week 2020, dan juga Kak Priska ini sudah works with a lot of famous brand ya teman-teman gitu, dan juga Kak Priska bergabung gitu ya dengan agensi Two Icons nih. Kalau kalian kenal atau kalian yang udah into modeling mungkin tahu ya agensi ini kayak gitu. Oke, nah mungkin kita mau sapa dulu. Halo, di sini ada Kak Priska. Halo Kak. Halo. Wow, semuanya yang mau sapa-sapa Kak Priska di komen mungkin di kolom chat maksudnya. Boleh nih sapa-sapa Kak Priska. Oke. Nah, sebelum kita masuk juga, aku juga mungkin mau bilang selamat datang dan thank you juga ya Kak udah hadir pada hari ini gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja, mungkin aku juga nggak bisa menjelaskan atau mengenalkan Kak Priska lebih dalam gitu. Anaknya kan langsung aja nih disampaikan ke dari Kak Priskanya. Langsung aja kali ya teman-teman, kita dengerin sedikit perkenalan nih background dari Kak Priska dan juga materi langsung ke dalam Lokakarya Modeling hari ini. Kalian semua jangan lupa on cam dan juga disimak teman-teman materi hari ini. Silakan Kak Priska. Halo semuanya, apa kabar? I hope you guys are all fine today. Ini yang belum pada nyalain kamera boleh banget, soalnya biar gue mau lihat aja muka-muka kalian, berinteraksi lebih deket aja. Jadi kenalin, gue Priska Afifa, gue dari FIB UI 2018, udah tua emang. Tahun depan lulus, insya Allah, doain aja. Gue pemenang UI Fashion Week tahun 2020, tahun lalu, juara 1. Gue juga, karena gue menang, gue bergabung di Twice Management, salah satu agensi terkenal di Jakarta. Kayaknya itu terbaik kedua, ketiga gitu. Dan hari ini materi yang mau gue sampaikan ke kalian itu basically gimana how to pose, how to be confident, how to find your best angle, dan lain-lain sih itu. Semoga kalian baik-baik aja hari ini. Semoga kalian gak ada yang sakit. Oke Kak, mungkin langsung mau di-share screen aja kali ya Kak, mulai. Iya, boleh. Oke. Dari Opras mungkin langsung boleh di-share screen aja materinya. Thank you. Ya, jadi halo semuanya, kita mulai aja kali ya, kayak biar nggak terlalu malam juga. Ya, boleh langsung aja next. Jadi sebelum gue masuk ke materinya, gue pengen nanya sih ke kalian. Ada 3 pertanyaan, kalian terserah mau jawab yang mana. It's since when are you interested in modeling industry? If so, why? The second one is any experience in modeling industry, for what brand? And yang ketiga itu, what do you know about modeling industry itself? Terserah kalian, boleh raise hand, boleh langsung ngomong aja. Ini nggak ada jawaban benar atau salah, gue pengen tahu aja opini kalian tentang modeling industry itu kayak gimana.
Jangan malu-malu yuk, santai aja. Iya guys, ayo yuk semuanya boleh banget nih Kak, atau mungkin dipanggil nih Kak dari perwakilan jurusan juga boleh nih Kak. Gak apa-apa kok, nggak ada jawaban yang benar dan salah kok ini. Yuk teman-teman. Ada yang mau ngomong? Bentar kau mikir dulu. Gak usah, santai aja. Iya Kak. Mungkin ini ya udah. Kak, grogi gitu kali ya Kak, dan juga takutnya, iya benar tadi kata Kakak, takut ada salah benar, ternyata nggak ada salah benar kok gitu ya Kak. Tenang aja, ini kita mau ngobrol-ngobrol aja gitu ya Kak. Mungkin boleh kali dipanggil kali dari jurusan mana, mau denger nih Kak? Boleh kali ya. Mungkin Naomi Putri dari politik gimana? Terserah kamu pengen jawab yang 1, 2, 3 terserah. Halo Kak. Halo. Mungkin untuk pertanyaan 1 kali ya. Boleh. Aku pribadi sih kayak buat interested ke modeling industrinya sendiri itu mungkin belum ada yang sampai kayak pengen cari tahu sendiri. Mungkin sekilas dari kayak nonton-nonton fashion shows yang suka muncul di TV. Ya. Kak. Udah itu aja. Iya. Oke. BTW kalian keren karena dulu gue pengen masuk FISIP tapi nggak jadi. Kalian semua keren. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya HI nih boleh nih dari cowok, mau lihat dari perspektif cowok gimana kalau Romi Prasetyo. Oke, halo Kak Priska. Kayaknya aku Halo. mau jawab pertanyaan yang pertama dan ketiga probably. Boleh. About my interest di modeling industry, sebenarnya nggak necessarily interested ke modelingnya sih Kak. Dulu pas SMP sempat lihat, itu pertama yang aku lihat itu one of the episodes dari Asia's Next Top Model. Jadi sebenarnya kayak kayaknya mereka keren aja gitu, especially the fashion world. Sejak itu kayaknya aku lihat kayak banyak supermodels yang aku suka dan lain sebagainya gitu. Dan aku suka lihat editorials, one ways dan gitu-gitu. Terus what I know about the modeling industry itself itu sebenarnya it's very gimana ya kak bilangnya, itu kayak luas banget spektrumnya, kayak nggak punya kayak ketentuan tertentu, itu kayak very diverse dan juga kayaknya kontemporer if I can say, tapi juga very competitive dan aku tahu karena banyak downside-nya juga, tapi ya we're not going to talk about that. Tapi ya itulah kak, menurut aku tuh very kayak different gitu menurut berbagai orang dan that's my opinion. Thank you. Oke, keren banget. You have a lot of knowledge about modeling. That's really good. Mungkin satu lagi kali ya. Mungkin jawaban kedua ini lumayan jauh. Mungkin ada yang pernah even modeling gitu untuk brand tertentu atau untuk kayak ya udah foto-foto aja, asik-asik aja. Mungkin ada di sini yang pernah. Belum kali ya? Atau malu-malu? Ya udah kita lanjut aja ya. Foto sendiri aja kali Kak. Iya, itu juga nggak apa, keren. Ya kita lanjut aja. Jadi pertama itu materinya how to pose basically. Yang pertama you have to have self confidence. Dimana ya kalau misalnya lo nggak pede ya lo nggak akan bisa. Itu kunci pertama menurut gue untuk bisa pose. Terus yang kedua itu keep practicing. Ya contohnya in front of the mirror, selfie di HP. Karena menurut gue itu dengan lo practice itu akan ngebantu lo untuk mendapatkan referensi yang lebih banyak dari knowledge yang lo tahu. Mungkin biasa ini lo cuman foto senyum, tapi kan lo belum pernah coba gimana fierce kalau depan kamera gimana. Nah itu caranya dengan keep practicing. Yang ketiga itu search for pose reference. Nah ini penting banget karena kalau misalnya lo kerja untuk klien, nggak mungkin klien itu mau lihat pose lo itu doang. Jadi sebelum misalnya lo kerja atau lo mau daftar diri lo ke agency, lo harus cari-cari reference sebanyak mungkin, yaitu dari YouTube, Pinterest, modeling TV yang tadi Roni bilang ya, yang dari Asia's Next Top Model, American Next Top Model, itu banyak banget reference-nya. Dari mereka berdiri, atau mereka cuma setengah badan, atau even close-up, jadi kalian bisa
keep that in your mind kalau misalnya in the future kalian mau pose-pose yang beda-beda. Apalagi modeling Instagram account itu juga banyak banget. Pasti kan untuk Instagram model itu bisa dibilang CV ya untuk kita. Jadi kalau klien mau kerja sama kita itu pasti ya lihat Instagram kita, apalagi kan. Jadi untuk Instagram sendiri itu modeling itu sangat crucial. Jadi kita nggak boleh macam-macam, kita harus ya show the best version of ourselves sih sebenarnya. Terus yang keempat, this is very important because you have to find your best angle. Jadi di saat lo udah tahu angle terbagus lo, itu bakal stand out. Jadi di mana klien misalnya udah pernah kerja sama lo, atau pertama kali, oh dia tuh best angle-nya di kiri ya, atau oh dia tuh ngangkat tangannya terus ya, kenapa? Karena itu best angle dia untuk menunjukkan mungkin rahangnya, atau mungkin apa gitu kan. Ya gitu sih. Lanjut, boleh? Nah ini, gue itu sering banget kerja untuk beauty shop karena bisa dibilang kalau gue tahu best angle gue di mana, dan juga gue I can say that my kelebihan gue itu di muka lah ya gitu. Sekarang gue mau nanya ke kalian bisa lihat gak best angle gue itu di mana? Your left. Yes, ini dagu sih sebenarnya. My jawline. Jadi karena gue udah tahu best angle gue selalu menunjukkan ini gue. That's why gue kerja sering banget sama kosmetik, skincare. And if you're gonna be a beauty shot model, ya mau nggak mau kalian harus jaga kulit kalian gitu. Tapi ada beberapa brand kayak mungkin seperti brand-brand jerawat, itu bisa aja kalian kalau lagi jerawatan tetap dipakai untuk brandnya yang emang jerawatan. Cuman kalau misalnya brandnya itu menunjukin kayak you have kayak muka yang bagus dan muka yang bersih, ya mau nggak mau kalian harus tetap jaga kulit kalian terus. Ya, boleh next. Nah, ini editorial shot. Jadi sebelumnya gue mau tahu deh, kalian tahu nggak editorial shot itu apa? Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu? Mungkin mau coba? You can see by the picture aja. Kayak photoshoot dengan tema tertentu, biasanya buat majalah, ya nggak sih? Iya, betul. Biasanya itu editorial itu untuk majalah. Dan biasanya lebih effort. Karena yang tadi lo bisa lihat di kalau beauty shop itu cuma segini. Jadi gue mau pakai baju apa, ya nggak akan kelihatan. Mau pakai sepatu apa, nggak akan kelihatan. Jadi cuma fokus sih masih screen belum, sharing ya dari tadi. Oke. Mungkin dia bisa dihandle sama Opras lagi kali ya? Gimana? Wait. Atau aku coba lagi aja. Oke, udah kelihatan, Kak? Oke. Udah. Dira kalau misalnya nggak bisa, aku aja deh. Bisa nggak? Oke. Ini Aku udah aja. ada. Oke, Kak. Boleh. Sorry ya, Kak. Aduh. Iya, nggak apa-apa. Oke. Udah kelihatan belum? Oke, Kak. Udah. Udah kan? Jadi gitu tadi terakhir dari editorial, jadi kita lanjut aja ya. Ngomong-ngomong, kalian paling suka foto yang mana nih? Ini effort semua loh. Semuanya sih, Kak, kalau aku. Keren-keren semua. Kalau yang lainnya nih mungkin ada yang mau berpendapat, teman-teman. Ayo dong, kasih pendapat kalian.
Kan dengar-dengar dari Dira nih kalian bakal mentorin anak-anak, gak tau lah mentorin siapa, tapi bakal pose-pose gitu kan. Pengen tahu pendapat kalian. Ada berapa yang jawab nih, Kak? Ada yang bilang Oh, di chat kanan. ya? Gak baca. Ya, ada yang bilang kiri. Yang kanan, yang... Kita lanjut aja ya. Nggak bisa. Oh, ini udah. Nah, ini katalog shot. Jadi pasti kalian udah familiar lah ya sama ini karena banyak banget ya fashion brand yang butuh katalog shot untuk baju-baju mereka. Jadi basically kalau katalog itu either setengah atau nggak full body, nggak mungkin yang mukanya doang karena kan katalog ya untuk menjual baju. Ada yang emang cuma berdiri aja straight kayak yang foto paling kanan. Yang tengah itu ya straight juga, cuman gue disuruh candid, dan yang ketiga itu gue disuruh jalan. Jadi emang bisa dibilang untuk yang kayak lebay sih enggak ya, karena kan untuk menunjukkan dan untuk menjual baju, jadi lebih fokus untuk bajunya bukan ke guenya. Tapi yang penting gue juga bisa kontrol muka gue juga, tapi pose-pose gue nggak boleh lebay, nggak boleh overreacting or something. Jadi ya gitulah. Kalau katalog bisa dibilang ya lumayan gampang lah ya dibandingkan editorial dan beauty shot. Nah, sekarang gue pengen nanya deh pendapat kalian, what do you see in this picture? I really want to know your opinion about this, karena ini sangat apa ya, bisa dibilang one of the most, apa ya, bahasanya gimana ya, one of the most, kalau orang lihat industri modeling itu sekarang kayak, ya karena ini sih basically gitu. Jadi gue pengen tahu pendapat kalian soal apa sih yang kalian lihat di foto ini, ada apa gitu. Tadi kalau nggak salah Romi udah sempet sebut deh di awal. Ada yang di chat nih, Kak. Oh, ada yang raise hand juga nih, Kak. Kelihatan nggak di cover, Kak? Iya kelihatan. Okay. Tapi paling kadang chatnya yang suka nggak masuk. Ngomong aja guys, nggak apa-apa, santai. Oke, Romi boleh langsung Bang. Tadi Romi bukan? Oh iya, Kak. Ya, kayaknya diversity ya, Kak. Ya, betul. Diversity, and then apa lagi? No idea. Oke, yaudah. Ya, boleh Aidin? Kalau aku mungkin body positivity kali, Kak. True. Very true. Ya, betul. Jadi ya basically karena udah diverse banget ya modeling industri. Kalau misalnya kalian lihat dulu dan sekarang, pasti dulu kayak mindsetnya ya being a model you have to be tall, you have to be white, you have to be pretty, and of course you have to be skinny kan. Pasti kan mindsetnya kayak ya gue nggak bisa jadi model kalau gue nggak tinggi atau kalau gue nggak cantik. Enggak, kalian lihat aja di foto ini. Ini untuk campaign makeover. Mungkin kalian kalau emang ngikutin modeling industri, apalagi model-model terkenal, banyak campaign yang emang sekarang udah diverse banget, menunjukkan kalau ya, this is my body, this is who I am, this is body positivity, banyak banget seperti BLP, kalau nggak salah juga, mostly makeup ya, makeup atau enggak baju-baju sports biasanya yang sekarang udah diverse banget. Mungkin kalau ke arah catwalk belum ya, karena kalau catwalk itu, fun fact, mereka emang cari yang kurus dan juga maaf ya gue sebutnya tepos karena karena mereka mau jual baju, jadi biar orang nggak terlalu fokus on their body that much, tapi ke bajunya. Jadi emang carinya model-model tinggi dan kurus. Nah di sini ada model yang emang ada penyakit apa ya sebutannya tuh yang kayak ya itulah penyakit itu. Ya itu, terus ada juga sekarang yang kulitnya dark, terus rambutnya keriting. Karena dulu tuh ya not gonna lie ya, model emang dilihatnya selalu cantik dan juga putih kan, lagi kurus. Tapi sekarang tuh gue seneng banget, gue sekarang udah diverse banget. Dan mungkin untuk kalian yang belum tahu, gue itu model curvy. I'm not a skinny model, makanya gue menang karena di agency gue itu belum ada curvy model. Jadi lucunya itu gue itu sempat pas masuk UFO itu kurus. Bukan kurus sih, kayak setengah gitulah, 60 kilo gue. Terus tinggi gue itu 168. Jadi ideal gitulah pas dilihat pas gue UFO. Ditanya, kamu tuh maunya kayak gimana? Karena model industri itu nggak ada yang setengah-setengah. Either you wanna be skinny or you wanna be curvy or plus size aja langsung gitu loh. And I was thinking, karena sekarang diverse, kenapa gue nggak beda sendiri aja? Dan juga pasarnya lagi naik banget kan?
And look, gue jadi juara 1 gara-gara insecurities yang gue punya dari dulu gitu loh. Sekarang itu berat gue 68, tinggi gue 168, jadi ya being curvy sama itu guys. Kita lanjut aja. Reminder ya, bagi kalian beneran mau jadi model nih, being a model is not as easy as what people think. Yes. Oke, lanjut aja ya. You have to be available 24/7 karena kalau misalnya kalian dapet job itu emang suka kayak 2 hari, 3 hari. Atau sehari sebelum gitu. Maaf Kak, sebelumnya ini kayak masih ada yang belum di-unmute. Halo Dewa, boleh tolong di-unmute dulu? Halo, oke. Maaf ya Kak. Thank you. Iya, so basically kalian juga harus available 24/7 karena kalian nggak tahu kalau kalian ada panggilan hari itu kah atau 2 hari sebelum job kah gitu. Accept criticism. Ini penting banget karena ya kalian kerja nggak akan smooth kayak iya ya lu cantik banget gini, nggak. Apalagi kalau misalnya lu ketemu orang-orang terkenal yang biasanya catwalk ya, kalian pasti bakal dikritik mulu pas. Makanya gue bilang kayak you have to have a lot of reference about pose sih, karena pasti bosen kalau itu aja. Kalian pasti bosen. Work under pressure, ya itu yang gue bilang tadi. Kalau misalnya jadi model itu kalian harus work under pressure karena bakal ada criticism, banyak criticism dari either social media, agency, klien banyak. Terus juga kayak you don't know hari itu kalian lagi fit atau enggak. Itu gue pernah abis vaksin langsung kerja, gue pengen pingsan banget pas itu, capek banget. Tapi ya, that's what I have to accept being a model gitu. Gue nggak mau juga agency gue jelek karena gue doang. Jadi emang harus work under pressure. Apalagi kalian ya, emang kalau kalian mau jadi model, lagi kuliah juga, nah kalian harus pintar-pintar buat skala prioritas. Maintain healthy and good lifestyle. So even though I'm a curvy model, tapi gue tetap harus maintain a healthy and good lifestyle karena ya being a curvy model pun gue juga harus ngebentuk badan gue, bukan yang kayak body positivity tapi bukan yang nggak mikirin badan juga gitu loh. Sama makanya model-model itu biasanya dikasih opportunity dengan gym dan kayak kayak skincare biar bisa, bukan skincare apa ya, kayak nggak tahu lagi bahasa Indonesia, sorry. Ya pokoknya kayak buat maintain good muka kalian diurusin lah sama olahraga gitu, biasanya emang diurusin sama agency. Overtime and no specific work time. Nah ini bener banget. Karena biasanya calling sheet-nya itu misalnya, Priska datang ya jam 8, gue udah datang, tapi gue baru shoot jam 4 sore. Gue pernah itu untuk Wardah. Gue capek-capek, bangun pagi, tapi gue shoot jam 4 sore. Overtime, kalian pasti, emang biasanya dikasih tahu 8 jam kerja atau 6 jam kerja. Cuman, kita nggak tahu ya, kondisi bisa aja di saat itu emang kendala kamera, atau ada tim yang emang lupa bawa sesuatu, atau kaliannya pun lagi gimana atau lagi kurang enak badan, pasti biasa ditolerate, tapi emang membuang waktu yang udah di schedule gitu. Cuman enaknya kalau misalnya overtime kalian dapat duit yang lebih gitu. Jadi gue mending overtime sih, to be honest ya. Ya kita lanjut. Oh, udah selesai itu. Udah selesai, berarti itu aja dari gue. I'm open to questions, jadi jangan sungkan ya kalau misalnya kalian mau tanya-tanya. Wah, oke. Terima kasih banyak Kak Priska yang tadi udah cukup interaktif ya teman-teman. Terus juga ada sharing sedikit video dan juga pengalaman dari Kak Priska sendiri gitu. Nah, ini kesempatan banget nih teman-teman untuk tanya-tanya atau ada yang mau dikepoin di dunia modeling gitu ya, atau kalian ada yang masih mau ditanyain mungkin tentang berhubungan sama body positivity dan juga diversity in modeling industry gitu ya, boleh banget. Oke, yuk langsung aja di raise hand, atau mungkin kalau mau chat gitu mungkin ada yang masih malu-malu, nanti aku bacain. Oh oke, udah ada yang di raise hand. Boleh aja. Boleh langsung aja maksudnya. Hai Kak Priska, aku Nadine, aku dari antropologi. Hai, aku mau nanya dong Kak. Kakak bukan pernah sih, kayaknya pasti pernah lah ya, we all been there, like being insecure. Kan pasti ada tuh momen-momen dimana kayak baik dari kayak gara-gara baca komen atau ngelihat
perempuan lain gitu kan pasti ada kayak gitu. How do you like combat that? Karena jujur aku sendiri juga kayak gara-gara ngeliatin orang lain juga suka kayak agak insecure I see. sendiri. Okay. Yeah, tapi kan like that's not good. Yeah, I know. Like, untuk diri I've sendiri, been getting atau- this question quite a lot sih. How do you handle insecurities and things? Sebenarnya insecure itu gara-gara perspektif orang ngeliat lo aja nggak sih? Dan kalau misalnya lu ikutin apa yang mereka mau sampai kapan? Kayak what society says gitu. Ya gue seneng dengan bareng gue kayak gini, ya kenapa enggak gitu loh. Dulu gue tuh insecure banget, apalagi dengan badan gue tuh tinggi dan bongsor. Dan dimana dulu tuh gue ngeliat kayak, oh my god, ngapain sih gue kayak gini? Tapi what happened is my insecurities yang ngebuat gue jadi up top sekarang gitu loh. Jadi gue bisa lihat kayak baik banget cerita orang yang dari insecure dia yang ngebuat dia jadi tinggi sekarang gitu. Jadi basically ya fuck what society says sih. Gue jadi kayak ya udah kalau orang emang ngeliat gue gitu ya ngapain gue ikutin apa yang orang-orang luar sana mau gitu loh. Basically itu sih, karena gue kayak ya ngapain ikutin apa yang mereka mau dari gue, sedangkan gue nggak bahagia kalau gue ikutin apa yang mereka mau gitu. Sorry kalau misalnya nggak ngejawab, tapi itu yang gue rasain sebenarnya. Nggak kejawab. Terus tadi aku kayak ngeliat IG kakak kan gitu, when you said you were curvy model, kayak I saw your pictures. Terus aku jadi kayak apa ya, agak jadi kayak aku ngeliat kakak tuh badannya kayak gini, kita our arms are kind of similar, so aku mikir kayak oh kakak aja nih bisa jadi model dengan gitu. Aku gitu deh. Jadi senang gitu ngeliat foto-foto kakak. Sebenarnya salah satu aku pengen jadi one of the curvy model karena I wanna make people kayak oh I should be happy with my body gitu, karena sekarang ya udah diverse banget. Like you do that to me, beneran deh. Iya, jadi it's a funny thing karena banyak banget dulu tuh yang bilang kayak Pris lo tuh cantik tapi ngapain, tapi lo tuh nggak kurus, kayak yuk ya kenapa ya, why gitu, lo cuma ngeliat orang cantik tuh kurus, no that's not how the world works gitu loh. Sekarang sorry banget gue udah kerja buat Wardah, Leko, Cosmo, ya banyak ya, sekarang lo masih di bawah gitu. Aduh sorry mak, maksudnya gue bukannya sombong tapi ya kayak what your insecurities itu yang buat lo malah up top gitu. Kalau misalnya lo malah embrace your insecurities, ya orang malah kayak kok dia pede ya sama insecure dia yang padahal gue ngeliatnya tuh aneh gitu. Gue sering banget melewati itu. Sekarang gue tuh malah kayak ngebuat orang, Pris, kok lu udah pede banget sih? Tapi emang it's a journey. It takes a long time for you to have confidence, to not have insecurities. Nggak apa-apa, enjoy the process, but believe in yourself kalau misalnya lo punya sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain. Tuh loh. Gue juga nggak nyangka, gue tiba-tiba juara 1, padahal yang 800 orang yang daftar. Banyak banget yang lebih cantik dari gue, ada Putri Gorontalo, ada aduh siapa lagi yang terkenal gitu. But look, gue yang curvy model malah menang gitu dibandingkan mereka yang skinny karena emang pasarnya lagi naik banget juga. Jadi ya why not, I'm gonna be different from other people gitu. Kalau misalnya gue cuman jadi model yang ya stereotype model lah ya, kurus, cantik, tinggi, ya pasar gue mah sama saingan-saingan yang di luar sana aja gitu loh. Jadi I wanna be different sih, basically I wanna be different from others gitu. Semangat. Nadindra ya? Nadine aja Kak. Semangat. Thank you Kak. Okay, Nadine. Semangat, just enjoy the journey, okay? Oke, terima kasih Nadine pertanyaannya. Semoga menjawab juga dan sharing sedikit gitu ya sama Kak Priska. Boleh nih yang lainnya? Ada yang mau nanya lagi? Kalau chat boleh, nanti aku bacain. Ada lagi teman-teman? Langsung raisen atau on mic aja ya? Oke, udah ada Romi nih. Boleh Romi, langsung aja. Oke, Kak Priska maaf aku agak bawel ya dari tadi nanya mulu. Nggak apa-apa, santai banget. Iya, tapi suka aku kok cuma gue. Iya, tapi aku cuma mau nanya ini sih Kak. Biasanya Kak Priska tuh kan tadi kan udah dibilang kalau editorial itu kan harus punya banyak referensi gitu ya. Biasanya Kak Priska nyari referensi itu dari mana, or dari siapa gitu Kak?
Oke. Basically kalau misalnya photoshoot itu sehari atau 2 hari sebelum tuh dikasih mood board. Kalian tahu mood board nggak? Kalau misalnya kalian tahu, thumbs up coba. Biar kalau misalnya nggak ada yang tahu, gue bisa jelasin. Oke, basically emang ada beberapa yang tahu, ada yang belum. Jadi mood board itu di mana klien itu ngasih kita referensi, oh bakal gini nih besok. Jadi lo harus bawa baju ini, lo bakal pose kayak gini gitu. Tapi kita nggak bisa terlalu rely on mood board karena kita juga diuji sebagai model. Sepengetahuan lo tentang pose tuh sebanyak apa sih gitu loh. Jadi gue biasanya Pinterest. Pinterest banyak banget. Terus model-model tuh icons. Jadi itu senior-senior gue. Gue bisa kayak ngambil foto-foto mereka kayak, oh dia posenya kayak gitu untuk makeup, kayak gitu untuk baju, kayak gitu. Tapi biasanya saat photoshoot gitu emang diarahin. Tapi tetap aja model yang jam kerjanya tinggi, tanpa dikasih tahu dia udah tahu mau ngapain. Jadi banyak-banyakin referensi menurut gue dari Pinterest. Karena Pinterest kalau misalnya lo tulis aja kayak standing pose, itu udah banyak banget keluarnya. Terus kayak nanti ke referensi lain lagi gitu. Jadi gue basically Pinterest sih banyaknya. Semoga menjawab ya, Romi. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Thank you, Romi. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Oke, ada nih, Kak. Langsung aja boleh? Hai. Rhea. Apa Nathan? Halo Kak, sorry aku nggak bisa on cam karena sinyal aku lagi kurang bagus. Oke. Aku mau tanya Kak, as a very beginner model, kalau misalkan kayak newbie banget nih Kak, terus kayak kita mau masuk agency, kayak kira-kira apa yang harus kita persiapin atau kayak apa yang kita harus tahu gitu Kak? Kayak kapan agency dulu bakal buka model hunt, atau kalau udah buka model hunt, apa aja proses-prosesnya gitu Kak? Thank you. Oke. Pertama pentingnya itu kalian harus tahu apa sih uniknya kalian gitu. Oh, I think I have a good jaw. Oh, rambut gue keriting nih, lucu deh kayaknya. Oh, kulit gue gelap, bagus banget untuk makeup gitu. Nah, lo udah tahu nih keunikan lo di mana? Lo coba cari semua agency model yang lo tahu, lo cari nih model-modelnya. Oh, tipenya kayak gini. Oh, agency ini modelnya unik-unik ya. Atau, oh, agency ini udah diverse ya. Oh, agency ini emang masih stereotype yang kurus dan cantik gitu. Jadi, menurut gue paling penting itu lo harus tahu keunikan lo apa yang lo mau tonjolin. Karena pas interview, lo pasti ditanya kenapa kita harus hire lo, dan apa kelebihan lo dan kekurangan lo. Jadi, lo udah harus tahu apa yang lo punya pas saat interview, dan juga lo harus tahu agensi apa sih yang mau lo masukin dengan kriteria yang lo punya. Jadi pas lo masuk pun, oh cocok ya sama kriteria gue yang gue punya sekarang. Karena gue pengen masuk agensi Two Icons itu pertama karena WFW sih sebenarnya. Yang kedua karena kalau misalnya kalian belum tahu Two Icons itu udah diverse. Ada yang Chinese, ada yang Korean, ada yang juga yang curvy model. Terus kulitnya gelap dan keriting, ada juga rambut botak cewek. Jadi I find kayak I'm one of the diverse person kayaknya juga, jadi why not entering to Icons gitu. Jadi untuk cari tahu background agency juga penting, karena pasti kalian ditanya-tanya kayak what do you know about us, why do you want to be part of us. Jadi ya itu sih. I hope it helps ya, karena misalnya kalian udah masuk agency yang kalian mau, don't be scared karena kalian pasti diajarin banyak hal dari mereka. That's the main point of having an agency sih, karena kalian bakal ditutor banget sama agency kalian. Itu sih. Oke, kalau boleh tahu, kayak tahu detail-detail agency apa aja yang ada di Indonesia atau di Jakarta, terus kayak background mereka Kak ada tahu dari mana Kak? Kayak ada listnya apa gimana Kak? Aku searchnya ini sih, modeling agency in Jakarta, pasti keluar Gym Models, Persona, Who Knows, Dia Management, Two Icons. Itu sih yang aku baru, ya itu doang yang aku baru ingat. Itu sih, kalau kamu cari aja di Google pasti keluar, terus kamu lihat IG-nya, pasti kan di highlights-nya ada model-modelnya tuh. Oh dia cocok nih sama keunikan gue gitu. Oh dia beda banget nih, kayaknya cocok deh kalau misalnya gue masuk agency itu kayak gitu. Jadi jangan asal masukin juga, kalian harus cari tahu juga background dan kelebihan kalian apa gitu.
Oke, thank you, Kak. Iya. Oke, thank you. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya sama Kak Priska? Boleh langsung aja raise hand ya teman-teman, atau di chat, gak apa-apa. Nanti aku bacain. Oke. Boleh langsung aja, Sabina. Halo Kak Priska, aku mau Hai. tanya, kalau misal kita lagi ada job gitu sama klien, ada nggak sih Kak etika-etika khusus yang perlu kita terapin atau mungkin hal-hal yang harus kita hindari? Itu aja sih Kak. Oke. BTW sebelum gue jawab, itu kesos tuh apa ya? Kesejahteraan sosial Kak. Oke, terjawab. Itu pasti sih. Soalnya kalau masuk agency itu kita nggak cuma belajar pose, catwalk, tapi how to be a good model dengan attitude yang baik. Karena lo punya muka cantik nih, attitude lo kayak bitch. Aduh, lo gak akan kerja sama siapa-siapa jujur. Ini gue mau cerita dikit aja ya dari agency gue. Jadi ada model, menurut gue dia tuh unik karena dia tuh tingginya cuma 160 guys, sumpah. Tapi muka dia tuh unik banget, kayak mata dia agak sipit, tapi mukanya gelap. Jadi kayak, unik banget ya, kayak I've never seen a girl yang kayak matanya tuh sipit tapi gelap gitu. Jam terbangnya juga udah tinggi banget. Terus at some moment, dia pernah kerja. Dan di situ dia disuruh pose-pose, tapi dia nggak mau dengerin kliennya, dia pakai earphone. Dia bilang, ya kita sebut namanya siapa ya, Kak ya. Kak, boleh nggak ganti pose? Kenapa? Coba, menurut lo pada itu kurang ajar nggak? Kayak klien tuh udah milih lo karena lo punya potensi, tapi kenapa lo dengan santainya kayak gitu? Itu ngejelekin nama lo sendiri. Nama lo tuh bakal kesebar kemana-mana, kayak misalnya ada muka lo nih, klien suka, terus ada klien lagi bilang, sumpah gue udah pernah kerja sama dia jelek banget attitude-nya. Gak akan kerja kalian. Jadi makanya tadi gue bilang, you have to work under pressure and accept criticism. Gue pernah yang gue cerita itu, gue habis vaksin, itu gue lemes banget, tapi gue harus tetap kerja. Jadi kayak, ya udahlah, jalanin aja lah ya, nggak akan sampai besok juga gitu, beberapa jam lagi, yuk semangatin aja terus. Nah, kalian harus cari tuh semangat, biar kalian semangat gimana, either dengerin lagu, take a nap for 15 minutes is okay. Kalian bilang aja, Kak, maaf banget aku agak pusing, 15 menit aja aku tidur, boleh. Minum kopi biasanya tuh. You need sugar intake sih, kayak sugar is very important kalau misalnya kalian photoshoot. Ya basically kalau misalnya kalian lagi cranky, kalian lagi PMS gitu-gitu, please banget. Ya kalau cowok nggak tahu lah ya, mungkin lagi berantem sama ceweknya, jadi bad mood kan, hari itu ada photoshoot, terus bete, jangan banget kalian tunjukin ya. Kayak, sorry but you have to fake it until you make it. Itu aja sih. Gue sering banget fake it until you make it. Jadi kayak, ya udahlah, udah makanan gue banget tuh kalau udah photoshoot. Kayak klien tuh bisa bilang di depan muka lo, boleh nggak sih posenya tuh ganti? Gue tuh bosen kayak gitu, tapi lo bisa, iya kak lo harus kayak gitu, tapi dalam mata anjing nih orang kayak gitu loh. Jadi kayak ya fake it until you make it ya gitu. Makanya when people say, lo model, lo foto-foto doang, aduh please banget deh, lo rasain deh sehari aja jadi model gitu. Oke Kak Priska, makasih banyak ya Kak. Iya. Oke, aduh keren banget ya Kak, fake it until you make it ya. Tapi bener sih, bener. Iya kan, fake it until you make it. Bener, jadi kayak mungkin itu juga nggak di depan ini aja sih klien ya gitu, jangan kayak di depan dosen aja rasanya kayak pengen kesel banget gitu ya Kak, cuman ya udah kita ya aja gitu, jalanin aja, itu bagian dari kalau Priska kerjaan juga gitu ya Kak, iya, bagian dari kerjaan juga. Karena thank you. Lebih tepatnya, masih ngomong ya? Iya, karena lebih tepatnya gue nggak mau let down my agency yang udah nyariin gue kerja, udah ngajarin gue segimana mungkin bisa jadi model papan atas dan lain-lain. Jadi kayak give but I return back gitu loh. They give me something but I return back. Jadi kayak if you are a good model, pasti kalian bakal mikir ke depannya kalau misalnya lo berattitude kayak gitu nggak baik, tapi lo sadar lo itu model papan atas dan lo pengen jenjang karir lo di modeling terus, ya udahlah ya, fake it until you make it aja lah ya, gitu loh. Oke. Terima kasih banyak Sabina udah nanya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau kepo dan juga bertanya pengalaman, boleh dari Kak Priska gitu. Masih ada lagi? Langsung dirasain aja ya.
Oke, Kak. Ada nih, Kak. Langsung aja Desmond, halo. Ya, halo Kak. Makasih juga Kak Dira untuk kesempatannya. Aku mau nanya dong, kalau Kakak pernah nggak sih kayak dapet job tapi yang kayak misalnya photoshootnya terlalu gimana gitu, yang kayak sama personal value Kakak sendiri, kayak pasti kan satu sisi kita pengen nolak nggak sih kadang ada di satu poin, meskipun statementnya kita harus kayak tadi Kakak bilang kayak fake it till you make it, tapi kan kadang agak gimana gitu. Oke. Itu gimana Kak? Ini interesting sih, karena mungkin kalau kalian emang belum pernah merasakan di agency, pasti aku akan sharing banyak hal soal kalau misalnya kalian jadi model di agency. Jadi kalau misalnya kalian itu biasanya tuh ada kerjaan nih, kalian di grup WhatsApp ditanya siapa yang available besok. Terus misalnya kalian termasuk kriteria klien yang klien yang cari, dikasih tahu nih besok kalian bakal foto underwater, terus bajunya agak kebuka, pasti ditanya. Kalau agensi yang bagus pasti nanya, kamu nggak apa-apa nggak foto kayak gini? Nah, kalau misalnya kalian emang nggak mau, it's okay, nggak apa-apa, nggak bilang aja, nggak Kak, ya udah. Dibandingkan lo setengah hati kan ngejalaninnya, jadi sebenarnya lebih ke arah ada agensi yang emang ngasih tahu bakal foto gimana, ada agensi yang kayak tiba-tiba lo kaget, lah kok gue foto sama ular atau gimana gitu. Nah, itu agensinya menurut gue emang dia nggak mikirin anaknya, tapi lebih mikirin duitnya gitu. Jadi makanya gue bilang kalau lo pengen pada masuk agensi itu harus cari tahu banget background agensi. Nah, alhamdulillahnya tuh Icons itu dia sangat considerate model-modelnya gitu, dari ngajarin, dari beneran ngurusin body sama image-nya mereka. Karena gue sempat juga ditanya, Priska kamu nyaman nggak foto? Ini sebenarnya emang buat body positivity ya, cuman gue belum nyaman untuk foto bikini. Gue kayak, oke, gue tetap body positivity, tapi nggak bikini juga, Shang, gitu, belum berani. Terus ditanya, kamu pede nggak? Maaf Kak, aku nggak. Oh, it's okay. Jadi nggak apa-apa juga kalau misalnya kalian nolak, karena ya lo mau foto, bener, fake it until you make it, tapi kayak kelihatan banget kalau lo udah, aduh gue nggak mau, aduh gue nggak pede, itu kelihatan banget. Karena yang gue bilang, you have to have confidence pas di saat lo foto. Jadi it's okay kalau misalnya lo nggak pede. Karena nggak semua orang bisa kayak skateboard, nggak semua orang bisa joget pas foto gitu kan. Gitu. Jadi emang semua model itu punya pasarnya masing-masing. Yang tadi gue bilang gue beauty, tapi gue jarang catwalk karena emang body curvy itu belum ada ya untuk catwalk. Jadi ya gitu. Semoga menjawab. Oke, thank you Kak. Oke, makasih banyak Desmond. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanya? Mungkin sambil nunggu tanya ya Kak, aku kepo juga. Sebenarnya kalau dari Kak Priska sendiri, ada nggak sih pengalaman gitu yang Kakak inget banget gitu, kayak terkesan, dan entah itu buat kelucuan atau memorable sama mungkin brandnya atau proses photoshoot yang diingat gitu Kak. Boleh nih Kak di-share. Aku pernah foto untuk Xiaomi, jadi aku disuruh bangun 3:30, hehe, karena harus ke Sentul, dijemput sama timnya Xiaomi. Wah, itu ngantuk banget sih, tapi itu sempet tidur kan di mobil. Dan pas saat itu tuh, pas photoshoot, tiba-tiba aku dikabarin, kita ada kuis ya jam 12. Gue nggak tahu tuh kayak gimana, gue lagi foto-foto, gila, tiba-tiba ada kuis, anjrit, kan kayak anjir, gila, nggak tahu nih gue gimana pop-up quiz lagi gitu. Nah, ya udah di situ kalian bisa izin, it's okay, nggak apa-apa, kalian izin aja kayak, Kak, maaf aku ada kuis 15 menit aja ya, atau nggak kalau misalnya emang kalian malas banget joki, sorry banget gue malah ngajarin joki lagi, kalian bisa joki gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa banget kayak, aduh gue mager banget nih, gue pengen foto, nggak apa-apa, joki aja lah ya, kalau misalnya teman lo juga trusted gitu. Nah, di situ gue kayak, I'm willing to do my quiz, jadi gue kayak, Kak, izin 15 menit ya. Dan pas banget tuh krunya lagi baik-baik banget, kayak seru banget, kayak gue tuh capek tapi gue nggak ngerasa gue kerja gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kru sih, kalau misalnya krunya kayak tai, kliennya kayak tai gitu kan, aduh kalian juga pasti males sih, tapi ya you have to fake it kan. Cuman kalau misalnya krunya seru, terus kliennya juga kayak nggak banyak mau, wah itu kalian tuh nggak kerja, kalian main, kayak ketawa-tawa sambil pose, seru-seru deh. Dan itu gue pulang jam 1 pagi. Jadi gue ketemu dari pagi, ketemu pagi, Shay, gitu. Itu memorable banget. Itu gue gak ngerasa kerja, walaupun capek, tapi kayak gue seneng. Udah pop-up quiz, gue pulang pagi ketemu pagi, tapi karena krunya dan gue-nya juga engage banget sama klien dan krunya, jadi ya seru banget sih. Jadi ada positif dan negatifnya juga setiap photoshoot itu.
Oke. Dan gue juga pernah foto untuk MS Glow. Gue hari itu UTS speaking. Jadi di sastra Inggris itu ada speaking and listening kan. Aduh, gue lagi photoshoot gimana mau speaking coba gitu loh. Jadi gue cari tempat tuh, gue cari coffee shop. Nah, gue izin lagi, Kak, maaf ya, aku UTS kali ini nggak bisa joki, Syah. Ini ngeliat muka gue sama dosen kan speaking gimana tuh jokinya. Jadi gue cari coffee shop. Jadi ya emang kalian harus punya skala prioritas sih. Kadang gue mikir kayak kok ada beberapa hal yang kayak gue nyesel, kayak kenapa gue lebih relain kerja dibandingkan kuliah, atau ya kenapa gue ngambil kerjaan ini ya, padahal gue bisa tuh sambil kuliah. Jadi emang harus punya skala prioritas biar pas hari H tuh kalian gak zonk gitu loh. Gitu, jadi kayaknya tuh gara-gara gue nggak ngeliat skala prioritas pas itu. Jadi gue kaget gitu, ada pop quiz, ada UTS gitu. Gitu sih, jadi harus pintar-pintar ya. Oke, benar-benar. Jadi mungkin emang ada saatnya boleh gitu ya Kak untuk izin bentar gitu ya, karena emang apa ya, mungkin agak mendesak juga gitu kali ya Kak. Iya, ada mendesak. Oke Kak, ini mungkin udah ada lagi nih Kak yang mau tanya juga. Sorry ya nunggu jawaban dari Kak Priska, aku nanya tadi. Oke, mungkin ada dari kriminologi, ada Klose. Mungkin aku maaf banget salah ngomong. Boleh langsung aja. Ya, Klose. Oke. Ya, aku Klose dari kriminologi. Ya, aku mau nanya nih, Kak Priska ini dulu kan pernah kayak, maksudnya jadi newbie juga kan. Nah, kalau sekarang kan udah lumayan ini ya jam kerjanya gitu. Nah, biasanya kalau newbie tuh apa sih kesalahan-kesalahannya gitu, Kak? Kita kan juga mau lomba nih, maksudnya biar bisa ini juga persiapan gitu. Masih Kak. Mungkin kesalahannya jadi model itu sosmed kalian juga diliatin. Soalnya CV kalian kan. Nah, kadang kayak gue pernah ngepost agak ngasal gitu kan. Terus ngebalas komen yang agak mungkin kasar kali ya. Gue langsung ditegur. Boleh nggak? Komen dihapus. Wah, gue udah dimarah-marahin tuh, ya Allah. Kan gue nggak sadar tuh gue komen kayak gitu, kebiasaan Shine sama temen gitu. Terus biasanya kayak gitu sih, kayak hal-hal kecil yang lo nggak sadar lo salah tuh biasanya ditegur juga. Terus newbie ya mungkin pose kali ya, masih awam banget kan, kayak banyak yang nggak tahu. Tapi lama-lama tuh kalian udah kekonstruk aja gitu di otak kalian karena sering kerja sama model lain, terus kayak sering kerja sama brand-brand, either itu beauty shot, either itu katalog. Jadi semakin banyak jam terbang kalian juga semakin banyak referensi gitu. Jadi ya enjoy the process aja gitu, kayak yang tadi gue bilang dari tadi sih, ya just enjoy the process aja lah. Karena bakal diajarin banyak hal kok dari agensi kalian. Ya, oke Kak, makasih ya, mau jadi model. Rambutnya unik loh. Waduh. Keriting. Belum pernah kepikiran sih Kak sebenarnya. Oh, kepikiran? Belum Sejak pernah. Belum pernah. Maksudnya belum pernah. Oh, belum pernah. Oh, dengarnya maaf. Ya. Dengarnya tadi kepikiran soalnya. Ya, tapi mungkin nanti ya habis lomba siapa tahu kan. Ya, it's okay. Daftar-daftar aja, tapi tetap cari tahu background-nya. Karena lo unik sumpah, rambut lo. Pasti dicari banget tuh. Waduh, ya udah deh. Makasih Kak. Ya, makasih udah jawab juga. Oke, iya benar. Iya, namanya juga unik. Iya, benar. Aduh. Tadi tanya, apa keunikan lo? Ya, nama gue dong, lihat. Dong, ada nggak namanya Klose di sini gitu. Thank you. Oke. Ya, mungkin ayo gabung itu icon guys sama gue. Ayo gabung itu icon sama gue. Terus kita ketemu, kita nongki bareng. Iya Kak, untuk aduh aku jadi nanya lagi nih, mungkin sebelum aku ya, ada yang mau nanya lagi teman-teman. Teman-teman langsung oke, udah ada nih Kak. Mungkin nanti aku terakhir aja gitu ya, teman-teman boleh nih. Oke, halo Kak, aku mau nanya. Hai Dira, cantik banget. Ini sih Kak, kebetulan kan FYI dikit, kita tuh beberapa dari kita nanti juga akan directing video shoot ya Kak. Yeah. Nah, kira-kira tuh ada nggak sih perbedaan antara post di photoshoot sama video shoot? Video shoot. Gue sebenarnya dikit ya kalau video shoot. Cuman gue tuh sadarnya, basically kalau misalnya klien kalian itu, misalnya lo pengen menunjukkan sesuatu yang bakal lo tonjolin misalnya di video itu. Kayak atau message tertentu ya. Jadi di saat lo, gimana ya jelasnya, kayak misalnya gue model nih. Nah, di saat kamera ke gue, biasanya tuh yang ngarahin emang ngomong kayak mungkin boleh kayak pose. Jadi kitanya saat itu
langsung pose sesuai yang misalnya lo tadi bilang kayak bajunya nanti yang belakang tonjolin ya, soalnya itu emang desainnya kayak gitu ya. Udah mungkin pas lo bilang pose, gue langsung ke belakang untuk nunjukin baju apa gimana. Sebenarnya kalau video gue jarang ya. Cuman biasanya itu kalian kalau misalnya emang mau ngarahin sesuatu, kalian harus buat mood board-nya juga. Jadi pas hari itu modelnya juga nggak bingung kayak, oh nanti gue harus pose kayak gini, oh nanti gue harus tunjukin sesuatu yang di mood board-nya gitu. Jadi model juga nggak akan tahu kalau misalnya kalian nggak buat mood board gitu. Jadi kayaknya mungkin kalau misalnya kalian nanti disuruh ngarahin, ya gitu Dira, buat mood board idenya mereka mau ngapain gitu. Marsha, Kak, maaf. Yang nanya. Enggak, iya maksudnya, iya salah. Ya Marsha ya, itu. Emang, Kak. Dira, sorry. Ya Marsha, jadi kalian juga harus buat mood board, kayak kalian mau nunjukin apa, moodnya kayak gimana, ambience-nya kan, karena nggak lucu ya kalau lagi beauty shot terus foto, itu kan nggak lucu ya. Jadi kayak mood board-nya harus sesuai sama mood, apa sih yang mau dikasih gitu, apa sih yang mau dikasih lihat gitu. Fierce cocoknya sama apa, happy cocoknya sama apa, unik cocoknya sama apa gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter buat ide dan mood yang sesuai dengan model dan juga konsep kalian gitu. Oke, thank you, Kak. Maaf ya, Marsha kalau nggak ngejawab, soalnya gue jarang juga sih video. Maaf ya. Enggak, Kak. Enggak loh, Kak. Thank you banget, Kak. Ya. Lucu banget, Marsha. Oke, mungkin kalau video shot, iya bener banget sih ya. Mungkin penting banget ya, Kak, untuk buat mood board dulu. Mungkin dari situ tuh bisa, bisa jadi, bisa jadi sebagai arahan juga nih. Kalau misalnya konsep kalian tuh pengennya kayak gini, mungkin misalnya dark gitu ya, bisa jadi dark. Tuh video shootnya itu lebih ke mungkin ekspresi wajah dari modelnya itu harus lebih diintensify gitu gak sih? Harus fierce, benar. Apa gitu. Betul. Jadi harus pinter-pinter nyocokin gitu sih sebenarnya. Betul. Setuju banget. Oke, yang lainnya mungkin teman-teman ada lagi nih yang mau tanya? Langsung dirayain aja. Nanti aku bacain atau nggak di chat. Masih ada lagi? Oke, mungkin sambil nunggu ya, Kak. Sebenarnya kan Kak Priska juga sempat mention kayak gabung gitu icons gitu ya, Kak. Sebenarnya kalau misalnya apalagi agensi gede gitu, itu tuh gimana ya, mungkin kayak lebih ke bukan persyaratan sih ya, Kak. Maksudnya sampai di mana sih kita tuh akhirnya bisa gitu gabung sama agensi yang maksudnya lumayan besar gitu loh, Kak. Maksudnya apakah harus ada spesifik experience atau achievement dari kitanya gitu, Kak. To be honest ya guys, kalau To Icons dia malah mau beneran model yang fresh from the start. Kayak mereka nggak mau kayak model kayak, oh dia pernah catwalk di sini, oh dia pernah pengen, karena emang mau ngebangun karakter yang kalian belum temuin, tapi kalian langsung ke construct pas udah masuk agensinya gitu. Jadi pas itu gue juga, kalian kayak dulu tuh rambut gue nggak pendek, rambut gue tuh panjang banget, terus kayak mereka tahu karena kelebihan gue itu di jawline, jadi setiap photoshoot ya udah rambutnya pendek kan, dengan rambut pendek orang nggak terlalu ngeh ya sama rambut gue, tapi lebih ngehnya sama jawline. Jadi apa yang kalian nggak suka dan kalian nggak tahu, agensi kalian tahu gitu. Agensi kalian tuh kayak parent kalian gitu loh. Dan melewati beberapa tahap sih biasanya, dan agensi itu setiap agensi itu beda-beda. Cuman kalau To Icons itu pertama biasanya dia minta foto kayak selfie terus full body tapi nggak pakai makeup ya. Terus interview, terus ke kantornya untuk coba catwalk dan juga kayak ditanya-tanya langsung, terus ya karena gue kompetisi kali ya, jadi harus ada melewati tahap-tahap banyak itu. Cuman kalau misalnya nggak lewat kompetisi, kayaknya kalau misalnya mereka open requirement, langsung aja email. Atau kalau emang lagi nggak open, kalau kalian pede gitu ya, kirim aja. Siapa tahu mereka interested kan sama kalian. Dan for information, jangan di private IG-nya, soalnya pasti dilihat IG kalian, karena kan yang gue bilang tadi kan, IG kalian itu CV. Jadi ya show the best version of you aja lah ya. Gitu. Harus pintar-pintar ngejaga image branding kalian, karena klien kalau misalnya ngeliat lo agak gimana gitu ya, nggak akan mau kerja pasti sama kalian. Secantik apapun, seganteng apapun, tapi kalau image-nya kurang di sosmed,
Ya gitu. Hemi aja. Gimana jelasin ya? Hemi aja lah ya bahasanya. Gitu. Klien juga kayak nggak mau gitu. Betul. Jadi mungkin apa ya? Iya benar, image di sosial media penting banget ya Kak. Terus juga personal branding, gimana kalian ngebawa diri kalian di sosial media gitu ya, penting banget. Oke Kak, thank you banget nih. Mungkin yang lainnya masih ada waktu nih kita teman-teman sebelum jam 8:30 nih ya. Masih ada waktu lumayan banyak. Mungkin yang belum bertanya, mungkin dari jurusan yang belum bertanya dan mungkin masih kepo gimana atau mau ngebantu, mungkin bisa kayak nanya untuk ngebantu kalian nanti lomba gitu ya, ada yang dikepoin, boleh banget. Mungkin belum dengar dari jurusan sosiologi, itu kayaknya aku belum ya. Boleh nih teman-teman dari sosiologi, ada yang mau ditanyain? Langsung raisin aja teman-teman. Aku mau nanya Kak. Oh ada, oke. Kan kakak curvy model, so you have to be that curvy selama jadi model, atau misalnya tiba-tiba body type kita berubah, what's gonna happen? Itu sih yang aku mau tanyain. Jujur gue naik 10 kilo loh, gila nggak? Gue naik 10 kilo, itu gue susah banget naik berat badan semua pas itu, tapi ya udahlah ya, namanya juga kerjaan, gue harus ya mau nggak mau ngikutin apa agensi gue bilang, karena gue percaya agensi gue tahu apa yang bagus untuk gue, karena dulu tuh gue nggak pernah pede punya rambut pendek, gue nggak pernah pede dengan badan gue sendiri, tapi ternyata yang gue bilang tadi, kok gue sekarang di atas ya karena insecurities gue semua itu. Dan gue pernah pas itu turun berat badan, terus gue kayak dimarahin sih, sempet kayak, kamu kan curvy ya, kenapa kok kamu turun lagi gini. Ya udah, makan lagi tapi tetap olahraga gitu. Nah makanya untuk kita tahu berat kita naik, berat kita turun, atau kayak kita kok nggak terlalu keker kayak dulu apa gimana, jadi setiap 2 bulan atau 3 bulan itu kita foto, namanya apa sih namanya, yang setiap model tuh punya portofolionya gitu loh, apa ya sebutnya, kok gue lupa ya, sumpah gue lupa banget namanya apa. Jadi setiap 3 bulan itu kita dicek pinggang kita. Keren, ya itu Comcard. Jadi setiap 3 bulan itu kita dicek kita busnya gedean nggak, atau pinggang kita kecilan nggak, berat kita berapa. Jadi selalu di-upgrade tuh Comcard kita, biar pas klien juga hire kita, ya nggak bohong sama Comcard-nya gitu. Jadi kalau misalnya Comcard-nya nggak di-update, tapi gue kerja untuk besok, lah kok dia beratnya turun padahal gue mau curvy model gitu loh. Jadi selalu dipantau sama agensi kita. Nggak bisa macem-macem, nggak bisa. Ya makanya tadi kayak diurusin sosmed, diurusin hidup. Jadi ya gitu deh. Ada plus minus ya. Oke, thank you banget Kak jawabannya. Iya. Oke, thank you Bintan. Oke, tadi sosiologi udah ya teman-teman. Ada lagi jurusan yang aku mention? Atau ada yang mau nanya tadi yang udah nanya? Boleh banget ya kan nanya lagi. Santai banget. Malah kalau pengen nge-DM, kita cerita-cerita boleh banget juga. Gue open banget. Betul. Boleh banget. Nanti mungkin aku kasih ya detail-detail dari sosial media Kak Priska gitu. Bisa di-follow dan juga di DM gitu. Oke, mungkin teman-teman ada lagi, langsung aja di RSN ya teman-teman. Atau chat nih di kolom chat kalau masih mungkin agak malu-malu ya gitu. Oke. Atau Kak Priska Kak boleh mau nanya gitu Kak tentang ke teman-temannya nih Kak, tentang modeling atau tentang kayak apa aja boleh nih Kak ditanya-tanya ke teman-teman. Kalian tuh kalau nggak salah nanti ada kompetisi ya di sini. Iya, benar banget. Udah kepikiran belum kayak idenya apa yang mau kalian message apa yang mau kalian tunjukin, atau kayak udah tahu nih mood board-nya nanti kayak gimana? Mungkin boleh sharing dulu. Nanti gue bisa langsung komenin kok saat di sini juga gitu. Betul banget nih teman-teman. Kayak forum di sini. Ini tapi ngebantu banget ya kalau misalnya mereka udah ada apa ya? Mungkin ada yang mau konsultasi gitu kali ya Kak. Misalnya mau nanya-nanya, iya misalnya kayak ini nih Kak kita kayaknya akan kayak gini nih, akan seperti ini gitu. Boleh banget teman-teman, ayo. Itu close-up kayaknya udah ya? Oke, close-up kayaknya ya? Atau enggak, atau ke pin sendiri nih sama panitia. Iya. Tiba-tiba dipin nih. Mungkin panitianya agak ngantuk gini ya. Nggak apa-apa. Mungkin kalau ada yang mau tanyain, gimana kalau kriminologi nih?
updatean dari kriminologi, tim modelingnya atau tim nanti bakal lomba gimana nih konsep? Ngobrol-ngobrol kita. Kalau konsep sih kayak belum nemu ya, karena belum kepikiran juga kan. Ini ya temanya kalau nggak salah The Shadow. Kita kayak masih belum ada bayangan gitu sih bakal gimana gitu. Tapi mungkin nanti bakal dipikirin lagi gitu. Nonton ini aja TV series kayak Asia's Next Top Model, America's Next Top Model, karena mereka tuh banyak banget kayak konsep-konsep either itu happy, either itu sad, either itu fierce, either itu rock apa gimana. Jadi cari-cari referensi banyak-banyak aja. Betul. Oke, Kak. Oke, yang lainnya mungkin masih ada yang mau tanya, kita masih punya waktu juga gitu. Pung Kapriska ada di sini, walaupun Kapriska udah menyempatkan waktu. Oh, ada nih. Kapriska udah menyempatkan waktu di Kapriska lagi kurang enak badan, teman-teman. Aduh, aku spoilerin dikit gitu, tapi Kapriska masih mau hadir di sini. Aduh, mungkin reaction-nya dulu teman-teman, boleh. Oke, ini ada yang nanya nih, Kak. Ada yang Raisan maksudnya dari antropologi Agnes. Halo Kak, maaf sebelumnya aku off cam ya Kak, karena masih di jalan. Kak, aku mau nanya, Kakak tuh dulu sempet kayak ikut ini nggak sih Kak, pelatihan atau sesuatu di modeling gitu Kak, kayak Kimi Jayanti atau sesuatu gitu? Pernah nggak? Malah gue pernah di Talk Agency, haha. Gue pernah di Talk Agency, jadi pas itu gue nggak usah sebut lah ya. Gue pernah ke agency, terus gue nggak pernah ikut yang kayak Kimi Jayanti gitu-gitu, nggak pernah, karena ya itu gue nggak pernah percaya diri sih dari dulu. Terus kayak banyak sih sebenarnya yang encourage gue kayak, ya you have the face, tahu kenapa nggak jadi model aja gitu-gitu kan. Itu gue nggak salah tahun 2016 lah ya, belum terlalu diverse nggak sih dibandingkan sekarang gitu. Yaudah gue memberanikan diri, terus kayak ya udah anjrit gue langsung jelek-jelekin, gila kayak ya kurusan lagi lah gini-gini kamera tuh. Jadi tuh gue baru tahu juga ternyata kamera tuh kalau misalnya badan kalian ini segini, tapi di kamera tuh ada berapa inci yang lebih gede gitu, jadi that's not your real body gitu loh, intinya ada inci-incinya kamera gitu, gue gak ngerti. Terus kayak ya badan kamu aja udah segini, nanti di kamera lebih gede. Gue kayak wah gila, itu sakit banget gue denger kayak gitu. Terus kayak I'm not into modeling until 4 years, gila, sampai gue 2020 gue memberanikan diri lagi karena gue ngeliat tahun 2019 tuh WFW yang menang Curvy Model juga malah lebih gede daripada gue. Itu big, sebutnya plus size model. Terus kayak ya udahlah gue coba-coba aja kan. Ya udahlah, I come back stronger guys. Ya jadi dari kegagalan gue malah ngebuat gue sekarang sih. Jadi ini buat kalian aja ya semuanya, jangan pernah takut untuk mencoba dibandingkan kalian nanti nyesel. Jadi never underestimate what you have sih sebenarnya. Jadi kalian keep on searching what you have, terus tonjolin ke society or whatever lah, agency, kayak nih gue punya ini, semoga lo interested ya. Ini keunikan gue dibandingkan model-model lo yang lain yang punya ini nih gue punya ini gitu loh. Jadi come back stronger gitu. Banyak banget cerita gue yang kayak wah dulu gue dikritik banget, di apa-apain, tapi sekarang ya udah, itu agency yang nolak gue, ya fucking see me please. Oke, makasih Kakak. Maaf sebelumnya aku boleh tahu nggak sih Kak tinggi sama berat badan Kakak sekarang? Kayak berat aku 68, tinggi aku 168. Oke Kak. Yeah. Makasih Kak. Oke, thank you. Ya teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya nih, waktu kita udah mulai menyempit nih teman-teman. Ayo, ada yang mau nanya? Satu pertanyaan terakhir nih, kesempatan golden ticket terakhir untuk nanya ke Kapriska. Langsung aja nih, di raise hand teman-teman. Ini kepin lagi ya, panitianya kenapa ini, nggak apa-apa. Dipin lagi. Anastasia mungkin mau nanya. Iya, Anastasia mau nanya atau enggak? Aman? Mungkin penasaran aja sih, role modelnya Kak Priska siapa di modeling ini yang pertama inspire Kakak untuk join modeling? Tara Basro. Karena dia selalu menunjukkan body positivity, apalagi di Instagramnya, kayak jujur gue belum berani ya menunjukkan my private part gitu, kayak apa selulit apa gimana gitu, kayak dia keren banget sih. Gue banyak banget belajar dari
her life, her social media life juga, yang nge-boost kayak, ya dia public figure aja bisa gitu loh. Gue juga mau bisa kayak dia. Jadi bener sih, kalian juga harus punya role model untuk membuat kalian juga semangat dan juga cari tahu background gimana kok dia bisa pede, gimana dia bisa sekarang di atas dan lain-lain. Kalau role model gue Tara Basro sama Ashley Graham. Ada yang tahu nggak? Tahu ya, dia kayak wah gila sih udah pernah catwalk untuk curvy model, sedangkan di Indonesia tuh emang kurangnya belum sih catwalk untuk curvy model. Mungkin di Indonesia masih developing banget kali ya untuk body positivity, emang lagi berusaha untuk kayak bikin awareness gitu, tapi untuk di luar tuh dia udah keren banget sih menurut gue. Jadi ya both of them are my role model. Oke, mungkin udah menjawab ya Anastasia. Thank you. Iya bener banget sih, aku setuju nih tentang tadi yang body positivity di Indonesia atau catwalk curvy gitu ya, curvy model. Karena di luar jujur aku sering lihat dan banyak. Mungkin waktu itu aku sempat lihat di Paris Fashion Week gitu ya, dan itu mungkin nggak tahun ini, mungkin dari beberapa tahun terakhir juga ada gitu loh Kak. Maksudnya catwalk yang emang nggak semuanya tuh kurus banget gitu loh. Ada yang bener-bener emang curvy atau mungkin plus size models gitu. Dan itu keren banget sih. Mungkin di Indonesia masih iya bener banget kata Kakak ya, masih developing. Ya, bener, mungkin kita doain aja teman-teman. Bener banget. Yang gue bilang tadi sebenarnya fashion untuk catwalk itu masih mindset ya, cewek harus kurus untuk menonjolkan baju yang mau dijual. Jadi emang cari yang kayak benar-benar maaf tapi tulang gitu. Iya betul. Mungkin semoga Indonesia bisa ya ke depannya nih untuk lebih ini lagi ya, mungkin di untuk open minded. Betul. Dan lebih keren lagi gitu di model industrinya. Oke, teman-teman. Mungkin udah cukup ya teman-teman untuk sesi pertanyaan atau mungkin lebih ke ngobrol-ngobrol kali ya bersama Kak Priska gitu. Tadi udah ada yang nanya tentang banyak ya, dari mulai gimana sih insecurities dan juga gimana untuk body positivity dan siapa role model Kak Priska gitu. Dan udah sharing-sharing banyak. Sekali lagi mungkin aku mau terima kasih juga sama teman-teman yang udah berpartisipasi, udah tanya-tanya ke Kak Priska gitu ya. Dan mungkin karena waktunya juga udah jam segini teman-teman, kita mungkin sekali lagi aku mau nutup sesi pertanyaan dan ya mungkin konsultasi ya teman-teman ya gitu. Nah sebelum kita benar-benar berpisah, aku mau menjelaskan sedikit sih teman-teman tentang output nih. Mungkin aku sekali lagi sebelumnya berterima kasih juga sama Kak Priska yang udah memaparkan materi yang keren, terus juga udah tanya jawab sama teman-teman semua gitu kan. Sekali lagi thank you Kak Priska. Mungkin yang lainnya reaction boleh ke Kak Priska gitu ya. Oke. Nah sebelum kita pisah ya teman-teman, aku mau mention sedikit tentang dan penjelasan nih ya tentang workshop kita ini gitu. Nanti akan ada teman-teman 2021 akan diharapkan dapat mengumpulkan output ya teman-teman berupa video atau foto pose modeling kalian. Bebas banget teman-teman, dan ini dikerjakannya boleh banget bareng-bareng per jurusan karena minimal itu satu output per jurusan. Jadi boleh banget dikerjain bareng-bareng. Seru juga ya teman-teman kalau misalnya kalian mau ada online photoshoot gitu, boleh banget loh teman-teman. Jadi bener-bener bebas banget. Yang penting satu jurusan itu minimal satu, kayak gitu. Nah, output ini itu lebih pentingnya lagi ya teman-teman, pengumpulan dari output ini dan juga kehadiran teman-teman itu bakal berpengaruh banget loh sama penambahan poin keaktifan jurusan kalian sebesar 5 poin nih, yaitu dari kehadirannya sendiri kalian dapat plus 3 poin, dan juga kalau kalian ngumpulin output sesuai deadline yang dikasih, itu nanti akan ada plus 2 poin juga untuk jurusan kalian di penilaian GELMAP nanti ke depannya. Oke, setelah kita bahas tentang sedikit workshop nih, mungkin aku juga banyak belajar lagi tadi ya, bener banget dari Kak Priska tentang modeling gitu, dan semoga teman-teman juga happy dan enjoy di kelas hari ini. Sebelum kita berpisah banget, ada yang mungkin mau disampaikan nih ke dari Kak Priska ke teman-teman 2021, mau menyemangati atau mungkin kata-kata apa ya, closing statement kali ya Kak, sedikit dari Kak Priska. Boleh nih Kak? Iya, jadi semangat terus buat kalian kuliah dan juga kompetisi ini. Jangan pernah takut untuk mencoba. If you have something in the past yang ngebuat lo trauma, please bounce back stronger. Dan juga
pinter-pinter buat mood board untuk kompetisinya. Dan pokoknya all the best. I hope you guys are all fine and all sane also. Ya, pokoknya kalian yang terbaik deh untuk kompetisi ini. Semoga lancar terus sampai selesai ya. Yeay, thank you Kak Priska. And I'm very open. Kalau misalnya kalian mau nanya di direct message, kita mutualan juga boleh banget, oke? Iya, bener banget. Nah, teman-teman, karena kita udah punya grup juga koordinasi ya, aku nanti akan include juga nih, sosial media dari Kak Priska. Mungkin kalian mau tanya-tanya gitu ya, teman-teman. Dan mungkin ada yang mau nanya lebih lanjut tentang output gitu ya, boleh banget ditanyain ke aku, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman, sebelum kita benar-benar berpisah juga, kita harus foto-foto dulu ya, biar ada memori di hari ini yang seru banget nih, semuanya boleh banget untuk on cam, dan juga boleh dandan dulu kali ya, mungkin kalau ada yang mau dandan. Baru mau ngomong, Shay, touch up dulu, aduh. Boleh Kak. Ini kita kasih waktu loh teman-teman, nggak apa-apa. Ini sambil nungguin teman-teman yang lain on cam juga. Yuk, yang bisa on cam, langsung on cam biar semuanya kelihatan gitu ya. Pas nanti di screenshot oleh tim panitia. Kira ini aku kebalik nggak sih? Kebalik nggak sih? Ini aku. Aman kok Kak. Nah, aku kayak kebalik gitu ya. Iya, mungkin kayak di kakaknya tuh settingnya mirror, tapi di kitanya aman kok Kak. Oh gitu, oke. Aman, oke. Betul. Yuk teman-teman. On cam semuanya. Gue seneng banget bisa ketemu kalian semua, karena jujur gue nggak masuk FISIP guys, gue malah ke FIB. Keren nggak? Pasti Kak Priska keren deh. Masih aja dibahas tuh, tahun depan udah lulus gue. Masih aja bahas. Masih ya Kak. Semangat ya kalian anak-anak FISIP, kalian keren semua. Iya. Tadinya Kakak mau interested di jurusan mana Kak? Kalau boleh tahu. Gue pengen tapi masuk ke sastra Inggris, soalnya sumpah guys, rata-rata anak sastra kalau ditanya kayak kenapa sastra, iya kepental ya, real komil udah iya ya Kak. Oke. Lucu seru. Oke, teman-teman, ada yang masih mau on cam lagi? Ayo. Ini mungkin siapa yang bisa pandu nih, atau aku yang pandu? Aku ada. Oke, Dinda. Oke. Masih ada yang mau on cam lagi nggak nih? Kira-kira ada 2 baris lagi. Ayo, teman-teman, let's go. Oke, mungkin udah cukup kali ya, Din. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya sesi fotonya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Makasih, teman-teman. Yeay, thank you, Dinda. Teman-teman, aku mau ingetin juga, jangan lupa isi absensi di bawah ini nih, mungkin nanti dikirim sama panitia. Ayo panitia, sebelum pada live nih teman-temannya, diisi absensinya, karena itu penting banget loh teman-teman, yang akan menghitung absensi kalian tadi pretest dan juga post sekarang gitu. Mungkin sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih ke Kak Priska juga yang udah hadir hari ini teman-teman, dan juga teman-teman semuanya 2021 FISIP, semangat terus untuk menjalankan kegiatan Gelmapnya ke depannya, semoga lancar semua, dan semoga kalian semua happy, enjoy ngikutin proker dan juga proker Gelmap ini gitu ya. Semoga kalian dapat banyak pengalaman, teman baru, dan juga pokoknya senang-senang semua gitu ya. Sehat selalu. Kak Priska, sekali lagi aku makasih banyak untuk kehadirannya. Oke teman-teman, aku tutup hari ini ya, Loka Karya hari ini. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Selamat malam, sehat-sehat selalu teman-teman. Aku tunggu ya kita kerja bareng ya di brand tertentu. Dadah. Oke Kak, thank you sekali lagi. Aku pamit undur diri. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Thank you, Kak.